Selamat sore adik. Sore. Terima kasih karena sudah meluangkan waktunya ya. Kami ini mahasiswa dari Unika Santo Paulus Rute yang hari ini kami ada tugas itu untuk mewawancari adik-adik berkaitan dengan mata pelajaran yang tidak kalian sukai. Untuk sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri, mulai dari Kakak Oscar. Selamat sore adik-adik. Sore. Ya, jadi kami mahasiswa dari kampus Unika Santo Paulus Rute. Jadi lebih khusus kami dari prodi PGSD. Jadi nama saya adik-adik, nama panjang ya. Nama panjang itu dari Suskurana. Nanti adik-adik bisa panggil saya Kakak Oscar ya. Selamat sore adik-adik. Selamat sore, Kak. Nama saya Agus Riro. Nanti adik-adik panggil Iro saja. Oh iya. Kalau saya, nama lengkapnya Elizabeth Andini Putri, nanti adik-adik panggilnya Kakak Andini saja. Nama saya adik-adik Gode Diva Alfiadendri. Adik-adik bisa panggil saya Vika. Oke, kalau nama kakak adik-adik Mikael Florian di Mangua, adik-adik bisa panggil kakak Randy. Oke, jadi adik-adik selanjutnya ya, perkenalan nama adik-adik. Kenalkan, nama saya Luciano Dimalimat Suryani, bisa dipanggil Uci. Perkenalkan, nama saya Nicola Leticia Nagu, biasa dipanggil Lia. Perkenalkan, nama saya Maria Drosteki Triani Dihut, biasa dipanggil Catherine. Perkenalkan, nama saya Magdalena Senior, biasa dipanggil Alia. Perkenalkan, nama saya Yohanes Rayonatan, biasa dipanggil Rayon. Adik-adik semua ini dari kelas 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 5. kelas lima. 5 ya. Iya. Oke. Kalian SD-nya SD di mana? SD Leda. Semua SD Leda? Iya. Oke, baik adik-adik. Jadi kakak ada pertanyaan. Kira-kira di sekolah itu mata pelajaran apa yang kalian tidak sukai? Dari sana Matematika. Yang ini Bahasa Indonesia. berarti 3 orang yang bahasa Indonesia, 2 orang yang matematika. Oke, saya mau bertanya untuk yang bahasa Indonesia karena kenapa kakak pilih bahasa Indonesia? Karena ada 3 orangnya pilih bahasa Indonesia, 2 orangnya matematika. Nah, kakak di sini akan bertanya terkait bahasa Indonesia ya. Oke. Kira-kira bagian apa yang kalian belum paham di mata pelajaran bahasa Indonesia? Yang Pertama, tidak mengerti dia apa kata tanya dan kalimat perintah. Hmm? Yang kedua, tidak bisa membedakan tanda baca. tanda baca tanya dan tanda baca. Terus yang ketiga, Yang ketiga, bahasa spok. Oke, baik adik-adik, jadi kakak akan menjelaskan yang belum kalian paham tadi. Yang pertama tadi itu kalimat perintah, ya toh? Kalimat tanya lalu spok, ya kan? Nah, oke, yang pertama kakak ingin menjelaskan kalimat perintah. Kalimat perintah itu adik-adik yang di belakangnya ada tanda seru. Pastinya adik-adik di sekolah itu sering sekali melihat kalimat yang di belakangnya itu ada tanda seru. Betul atau tidak? Betul ya. Nah, jadi contohnya di sini itu misalnya begini, Ani tolong tutup pintu. Itu adalah kalimat perintah. Arti di belakangnya harus menggunakan tanda seru. Nah, lalu yang kedua, kalau kalimat tanya itu biasanya biasanya menggunakan kata-kata apa, bagaimana, kapan, mengapa, dan di mana. Contohnya begini, siapa namamu, berarti itu adalah kalimat Tanya. kalimat tanya. Arti di belakangnya menggunakan tanda baca tanya. Nah, gitu ya. Lalu yang berikutnya spok. Jadi spok di sini itu adik-adik subjek, predikat, objek, dan juga keterangan. Nah, kalau subjeknya itu pelaku, subjek pelaku. Kalau predikat itu tindakan. Kalau objeknya itu berupa benda atau hewan. Lalu keterangan itu berupa tempat. Contohnya kakak bisa buat kalimat di sini ya. Ayah membaca buku di depan teras rumah. Ayahnya sebagai subjek. Kenapa sebagai subjek? Itu karena dia pelaku.
ayah, gitu. Lalu yang kedua predikat. Predikat itu apa yang dilakukan oleh ayah tersebut tadi, yaitu membaca, itu predikatnya. Lalu objeknya di sini itu apa yang dia baca, gitu. Misalnya buku atau koran. Nah, jadi di kalimat ini buku itu sebagai objek. Nah, lalu untuk keterangan tempatnya di sini ada di depan teras rumah. Nah, jadi untuk melengkapi kalimat ini tadi adik-adik, kakak sudah menyusun tadi. Nah, jadi di sini sudah lengkap, ada subjek, predikat, objek, dan juga keterangan. Jadi untuk adik-adik supaya bisa paham sebentar, nanti kakak bisa kasih beberapa soal itu supaya adik-adik bisa paham lebih dalam tentang materi yang kakak jelaskan ya. Oke, baik adik-adik, di sini kakak ada pertanyaan sedikit terkait apa yang sudah kakak jelaskan tadi. Nanti tolong adik-adik angkat tangan atau menjawab seadanya saja. Oke. Yang pertama terkait dengan kalimat perintah tadi. Nanti di sini kakak buat kalimat dan kakak tanyakan itu termasuk kalimat apa. Tadi kakak sudah menjelaskan ada kalimat perintah, ya kan? Kalimat tanya dan juga ada spoke. Nah, yang pertama, jadi adik-adik harus bisa dengarkan kalimatnya dari kakak ya. Yang pertama, Ani tolong bersihkan rumah ini. Kira-kira itu termasuk dalam kalimat apa? Tanya. Oke. Yang lain? Spoke. Yang lain? Apa? Oke. Yang berikut kakak kasih pertanyaan nomor 2. Ini kalimat nanti seperti yang pertama tadi, adik-adik bisa menjawab ini termasuk kalimat apa. Oke. Kakak bacakan kalimatnya. Kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Itu kalimat apa? Perintah. Kalimat perintah. Oke. Spoke. Oke. Kalimat tanya. Ajakan. Objek. Di sini kakak ada buat satu kalimat yang di dalamnya ada unsur SPOK tadi yang sudah kakak jelaskan. Nah, nanti di sini kakak bisa membacakan kalimatnya dan adik-adik bisa menentukan keterangannya, predikat, ada objek, dan nanti kakak bisa bacakan ya. Oke, kalimatnya begini adik-adik. Ibu memasak nasi di dapur. Nah, yang ditanyakan sama kakak itu, kira-kira ibunya itu sebagai apa di sini? Ibunya kan tadi sebagai pelaku. Menurut adik-adik, keterangan apa yang pas untuk pelakunya atau ibunya di sini? Yang tahu angkat tangan. Apa? Subjek. Mana? Memasak. Masak. Oke. Yang lain? Objek. Oke, yang kedua di sini lanjutannya. Ibu memasak nasi di dapur tadi kan ibu tadi sudah adik-adik sebutkan. Lalu memasaknya itu sebagai apa? Ada yang tahu? Predikat. Oke. Yang lain? Yang lain? Objek. Ada yang lain? Keterangan. Lalu lanjutan tadi. Ibu memasak nasi di dapur. Nasinya sebagai apa? Makanan. Yang lain? Oke. Yang lain? Meja sebelah nih belum jawab dari tadi. Apa? Makanan juga. Oke, yang terakhir ya. Yang terakhir, ibu memasak nasi di dapur. Nah, kalau di dapurnya sebagai apa?
Permasak. Bermasak, ya. Yang lain Yang objek. yang lain. Kalau Jawab tahu ada sudah, tidak apa-apa, salah salah jawab sudah. anak tanya. Kalimat perintah. Nah, perintah. Kalimat Oke, yang lain predikat. Keterangan. Keterangan. Baik, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Sebelumnya, kakak mau mengucapkan terima kasih karena adik-adik tadi sudah menjawab pertanyaan dari kakak. Dan jawaban dari adik-adik tadi ada yang benar dan ada yang perlu diperbaiki. Bukan salah, tapi perlu diperbaiki ya. Oke. Nah, di sini kakak juga akan menjelaskan ulang tadi terkait dengan kalimat perintah, kalimat tanya, dan juga kalimat stok, subjek, predikat, objek, dan keterangan ya. Yang pertama kita mulai dari kalimat tanya dulu. Nah, seperti yang sudah kakak jelaskan tadi itu, kalimat tanya itu yang berkaitan dengan apa, bagaimana, kapan, mengapa, siapa. Itu 5W 1H gitu ya. Mungkin adik-adik sudah sering mendengarkan tentang 5W 1H di sekolah. Sudah pernah ya? Sudah pernah. Nah, untuk kata-kata seperti itu tuh adik-adik di dalamnya itu mengandung unsur kalimat tanya. Jadi kalau awal kalimatnya itu apa, mengapa, kapan, dan bagaimana, itu artinya kalimat tanya. Nah, diakhiri dengan tanda baca tanya. Gitu ya. Lalu untuk yang keduanya adik-adik tentang kalimat perintah. Nah, seperti yang kakak sudah jelaskan tadi itu, kalau kalimat perintah itu yang mengandung unsur perintah, contohnya Ani tolong tutup pintu atau Ani tolong bersihkan rumah, itu termasuk kalimat perintah dan diakhiri dengan tanda seru. Adik-adik bisa paham? Bisa paham tidak? Bisa ya. Nah, lalu yang terakhir itu ada stop. Nah, di sini tadi banyak yang harus diperbaiki ya. Oke, seperti kalimatnya tadi itu, ibu memasak nasi di dapur. Jadi yang benarnya di sini adik-adik, ibunya itu sebagai subjek, dia itu sebagai pelaku utama. Lalu memasaknya itu apa yang dilakukan oleh ibu atau predikat. Nanti adik-adik tolong lihat ke sini ya. Oke. Lalu nasinya itu sebagai objek. Gitu. Lalu di dapurnya sebagai keterangan tempat. Sudah bisa paham? Sudah. Oke adik-adik, untuk mendalami pemahaman kalian, untuk supaya kalian lebih mengetahui tentang apa yang sudah kakak jelaskan tadi itu, kami ada sediakan medianya itu untuk nanti ada kakak yang tunjukkan supaya kalian bisa paham ya. Oke, baik adik-adik. Tadi kakak kita sudah menjelaskan materi terkait materi yang pertama itu pembedaan kalimat tanya dan kalimat perintah. Kemudian yang kedua adik-adik kalimat spok, terus yang ketiga tanda baca, tanda tanya, dan tanda seru. Jadi adik-adik di sini kami sudah menyediakan medianya. Jadi medianya itu bertujuan untuk memperdalam kalian punya pemahaman terkait materi yang sudah biasa perhatikan. Oke adik-adik, di sini kami sudah tulis kalimat perintah, kalimat tanya, dan SPOK. Kemudian adik-adik, di sini juga ada contoh kalimat yang ada unsur SPOK-nya. Nah, di sini, Rian membeli buku di toko buku. Nah, ini ada contoh kalimat yang ada unsur SPOK-nya. Oke, jadi kakak minta untuk adik-adik semua satu-satu sebentar ambil ini di bawah, ada di bawah sudah sediakan ada beberapa kalimat, kemudian ada tanda bahasanya juga. Nanti adik-adik semua satu-satu berdiri. Kalau kakak sebentar bilang begini, coba tempelkan yang mana di sini kalimat perintah. Kalian tempel di sini, ambil kalimat perintah di bawah, kemudian dengan tanda bacanya. Oke. Bisa dimengerti adik-adik ya? Mengerti toh? Bisa ya. Tanda tangan dulu. Tangan ya. Oke. Jadi saya minta pertama kakak yang pakai speaker, siapa namanya? Ali. Oke.
kemudian ada kalimat tanya dan ada kalimat perintah bangsa. Kami sudah menggabungkan semua di bawah itu. Nanti kakak Alia ambil kalimat perintah, tempel di sini dengan tanda bacanya. Oke, bisa ambil ini. Apa sih? Ya, coba baca dulu kalimat. Tolong tutup pintu itu. Oke, mantap. Oke. Oke, selanjutnya iya, Mantap. Tepuk tangan. Oke, sekarang selanjutnya kakak Lei. Nah, sekarang kakak Lei di Keterangan. di subjek sah. Subjek. Ambil ini di bawah, ada perkataan di bawah. Mana? Silakan pilih. Selanjutnya kalimat ambil di bawah itu yang mana menurut adik-adik, kalimat tanya di bawah ambil kemudian dengan tanda bacanya ya. Iya. Tepuk tangan. Keren. Berikutnya. Oke, jadi adik-adik, di sini kami sudah sediakan media. Ini skop ya. Ini subjek, kemudian ini predikat, ini objek, ini keterangan tempatnya. Kemudian ini sudah ada sebuah kalimat. Oke. Jadi di bawah sudah ada ya perkataannya. Perkataan untuk setiap untuk kalimat unsur spoknya ya. Saya minta kata yang ambil satu kata ini di predikat. Iya. Tepuk tangan. Ya, selanjutnya saya minta untuk di apa ya? Di objeknya ya. Ambil. Ya, oke. Tepuk tangan. Kemudian selanjutnya, kemudian yang terakhir ini ada keterangan. Oke. Sekarang mau angkat tangan. Tempel di keterangan. Ambil.
ambil kata di bawah. Siapa yang mau? Bisa. Iya. Tepuk tangan. Sekarang kita masuk pada kalimat tanya ya. Sama seperti tadi. Satu ambil kalimat di bawah ini, tempel di sini dengan bawah di cara bacanya ya. Satu ya. Mulai dari kakak yang baju kuning yang seperti berganti ya. Kak. Oke. Sekarang kita masuk pada kalimat tanya. Seperti yang sama kata tadi itu, satu-satu berdiri, ambil itu kalimat di bawah sama dengan tanda baca di bawah, tempel di sini. Gimana menurut kalian itu di bawah itu yang kalimat tanya dengan tanda bacanya? Kita tempel di sini. Di bawahnya, ya. Oke. Coba baca di kalimat. Kapan kita akan pergi bermain bola? Oke, mantap. Itu kalimat ya masih bisa kalimatnya. Di mana kamu membeli sepatu baru yang kamu pakai ini? Oke, mantap. Keren sekali. Putri untuk di kalimat perintah ambil satu kata di bawah yang kalimat perintah yang menurut kakek itu gimana kalimat perintah jawab dengan cara baca. Oke, coba cari kalimatnya. Jangan membuang sampah sembarangan. Oke, mantap. Oke. Selanjutnya, oke. Nanti saya minta siapa yang mau? Siapa yang mau? Yang belum. Yang belum siapa? Yang belum pulang dari Jepang. Yang belum. Siapa? Ada dua orang. Ada orang yang belum kan? Oke. Saya minta kakak ambil di bawah kalimat perintah. Oke, coba baca kalimat. Kerjakan tugasmu sekarang. Oke, mantap.
kemudian klik ambil untuk di bawah kalimat perintah dengan tanda baca. Ini mana huruf kecil di bawah. Oke. Oke. Jadi bagaimana adik-adik setelah kalian sudah menerapkan medianya? Apakah sudah mengerti tadi? Sudah ngerti. Oke, baik. Karena adik-adik semua tadi sudah mengerti terkait materi yang sudah diajarkan oleh Kak Rika, itu terkait dengan kalimat perintah, kalimat tanya, kemudian kalimat spok, kemudian cara menggunakan tanda baca, tanda tanya, dan tanda tanya. Dan itu merupakan salah satu pencapaian yang dicapai oleh adik-adik semua yang patut diapresiasi. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk saya. Oke, jadi adik-adik, kami mengucapkan terima kasih kepada adik-adik karena sudah meluangkan waktunya hari ini untuk menentukan. Jadi adik-adik ini membutuhkan satu poin penting bagi kami supaya kami mengetahui ternyata ini adalah salah satu media yang cocok terkait dengan kendala yang dialami oleh adik-adik semua.